Extreme drought right now, causing water concerns, prompting one county to even declare a state of emergency and ask people to conserve. WSAZ's Abby Lord reporting on how just keeping the tap from running and running. Officials did say water levels get low enough that Ridgewood does have an extra reservoir to use, but as of right now, they said that's not needed. They believe they're getting ahead of the situation. Inilah kisah tentang sebuah desa yang mengalami kekeringan. Setetes air begitu berharga ketika sumur mengering dan keran tak lagi bersuara. Inilah kisah tentang sebuah desa yang mengalami kekeringan. Saksikan bagaimana mereka berjuang dan mencari solusi untuk menghadapi kekeringan tersebut. Jangan airnya ini gimana? Cemukah? Woi Bal, coba cari air kau. Hah? Gua apa? Kau tahu pasokan air bersih sudah mulai berkurang karena kemarau pun bulan ini. Oh iya, ayo Dan, cepat-cepat ke sumur desa. Kerja. Anak, mulai ember. Ayo. Pak, tolong isikan airku Pak. Heh, enak banget sih ngomong orang kayak gitu. Sudahlah, toh nanti juga kita bakal dapat air. Boleh nak, soalnya warga lain belum kebagian air. Cepat aja Pak, sampai pasokan air bersihnya menipis. Iya nak, besok saya ada rapat dengan petugas dinas mengenai masalah ini. Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, kepala desa tak tinggal diam. Semua pertemuan penting pun segera diselenggarakan untuk mencari jalan keluar. Pagi Bapak Ibu, tujuan saya di sini mengundang kalian untuk mengenai bencana krisisnya air bersih di desa saya. Ya, tidak masalah. Saya juga terus prihatin atas gejala kekeringan yang melanda desa Bapak. Hal itu pasti sangat mempengaruhi kebersihan air bersih di desa Bapak. Setelah ini saya akan mengambil beberapa sampel air untuk diuji di lab saya. Terima kasih atas bantuan kalian. Namun dengan adanya pasokan air yang menipis, warga saya sangat kekurangan air untuk kehidupan sehari-hari. Jadi gimana solusinya? Untuk itu, saya dapat memberikan bantuan berupa pasokan air bersih kepada warga selama krisis air bersih ini berlangsung. Saya berterima kasih atas kinerja kalian semua. Kiranya hambatan krisis air bersih di desa saya tidak terulang lagi. Dengan tekad yang kuat, para ahli dan relawan mulai bergerak. Rencana-rencana mitigasi dan adaptasi kini siap dijalankan di lapangan. Sepertinya masalah kebersihan air bersih dapat diatasi dengan proses penyaringan. Kita, Dayu, tolong kembali sebentar. Kenapa, Pak? Sepertinya permasalahan air bersih ini dapat diatasi dengan proses penyaringan. Jadi saya persiapkan kalian berdua untuk melakukan program tersebut di desa terdampak. Baik, Pak. Kapan kita akan melaksanakannya? Tidak bisa secepatnya. Bagaimana kalau besok? Baik. Di sisi lain, petugas dinas lingkungan sedang mengutus 2 relawan untuk mensosialisasikan solusi pencegahan bencana tersebut. Kalian dapat memberikan sosialisasi seperti bagaimana cara menghemat air dan bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar agar air tetap terjaga. Baik, Pak. Lusa kami akan datang kembali ke desa ini untuk memberikan sosialisasi. Tibalah saatnya, bantuan dan solusi mulai berdatangan. Desa yang sebelumnya tercekik, kini bisa bernapas lega sedikit demi sedikit.
Perhatian kepada warga-warga, silahkan mengantri untuk mengambil air. Bu, tolong isikan air yang banyak, Bu. Jangan begitu, Glenn. Masih banyak warga yang belum dapat. Syukur ya, sekarang kita udah dapat bantuan air bersih. Iya nih, sekarang kita nggak perlu jalan jauh lagi untuk mendapatkan air. Baiklah, lanjut selanjutnya. Perhatian, ini adalah contoh sampel air dari desa kalian. Saya akan mencontohkan bagaimana caranya menyaring air untuk siap konsumsi. Perhatikan baik-baik dan kalian praktekkan ini di rumah. Perhatikan baik-baik, air yang kotor menjadi bersih. Kalian bisa mempraktekkan ini di rumah. Baik. Setelah itu, para relawan yang dikirim petugas dinas lingkungan memberikan sosialisasi kepada siswa-siswa yang berada di sekolah mengenai cara mencegah terjadinya krisis air bersih dengan cara menghemat air bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan tamu dari Dinas Kesehatan Hidup. Baik, kepada relawan saya persilakan untuk menjelaskan maksud dan tujuan anak kalian. Perkenalkan, nama saya Destinda Menan dan saya Ketiga Dari. Kami dari Dinas Pemerintahan Lingkungan Hidup. Hai adik-adik semua, pada semangat kan belajarnya hari ini? Iya. Di sini kakak akan memberikan materi mengenai sosialisasi cara menanggulangi krisis air bersih yang terjadi di desa ini. Seperti yang kalian ketahui, desa kita telah memperoleh air bersih dari pemerintah dinas serta mendapatkan sosialisasi cara sanitasi air yang bersih dan benar sehari-hari. Namun kali ini kakak akan mengajarkan cara rehabilitasi dan adaptasi pasca krisis air. Ya, ada yang mau bertanya? Ya? Maaf Kak, saya mau bertanya, apa adaptasi yang dapat kita lakukan usai krisis ini? Saya akan menjawab pertanyaan dari adanya tadi. Kita dapat beradaptasi dengan cara menghemat air yang ada di rumah. Contohnya, menutup keran sebelum habis minum. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Saya Kak. Pak, saya mau nanya, apakah ada hal lain yang dapat dilakukan selain menghemat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indonesia. Selain itu, kita juga dapat membiasakan diri untuk selalu membersihkan lingkungan sekitar sebagai upaya rehabilitasi usai krisis air bersih. Jadi, apa semua paham? Paham. Kesulitan itu kita bisa belajar pentingnya kesadaran, kebersamaan, dan inovasi. Mari menjaga setiap tetes air demi hari esok yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Hai teman-teman semua, bagaimana perasaan kalian setelah menyaksikan video kami yang menggambarkan betapa dekatnya ancaman krisis air bersih dengan kehidupan kita? Semoga tayangan kami tadi semakin menyadarkan kita semua akan betapa berharganya air dan memotivasi kita untuk mencari solusi bersama demi masa depan yang lebih baik. Nah, kali ini kami akan membahas mengenai mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Yuk saksikan penjelasan kami. Apa itu bencana? Secara umum, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berikut adalah jenis-jenis bencana. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Penyebab inilah yang membuat bencana alam sulit dicegah. Contohnya, tanah longsor, gempa bumi, banjir, tsunami, angin topan,
letusan gunung berapi, kekeringan, dan kebakaran hutan. Bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi atau kebocoran reaktor nuklir, gagal modernisasi atau terhalangnya pembangunan daerah, epidemi dan wabah penyakit atau wabah COVID-19. Bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas, masyarakat, dan teror sehingga keadaan suatu kelompok masyarakat tidak bisa dikendalikan. Apa sih mitigasi dan adaptasi itu? Mitigasi bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dalam satu negara atau masyarakat. Adaptasi bencana adalah upaya atau cara manusia untuk bertahan hidup dengan melakukan penyesuaian lingkungan. Pola adaptasi muncul dalam berbagai bentuk yang dapat dilihat ketika manusia mengubah perilakunya sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Mitigasi bencana gempa dapat dilakukan dengan membangun bangunan tahan gempa, menata ruang dengan memperhatikan zona rawan gempa, melakukan latihan evakuasi secara rutin, memasang sistem peringatan dini gempa jika memungkinkan, dan menyiapkan tas siaga bencana. Yang kedua adalah bencana kebakaran. Memasang sistem deteksi dan pemadam kebakaran, menyimpan bahan mudah terbakar dengan aman, melakukan pemeriksaan instalasi secara berkala, membuat jalur evakuasi yang jelas, dan melatih penggunaan alat pemadam api. Yang ketiga yaitu mitigasi bencana gunung berapi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu memantau aktivitas gunung api secara intensif, memetakan zona bahaya, menyosialisasikan informasi dan jalur evakuasi kepada masyarakat, menyiapkan tempat pengungsian, dan mengendalikan aktivitas di zona berbahaya. Mitigasi bencana tanah longsor, tidak membangun di lereng curam atau zona rawan longsor, membuat terasering dan drainase yang baik, menanam vegetasi penahan tanah, memantau pergerakan tanah, dan menghindari aktivitas yang memicu getaran di area rawan. Mitigasi bencana tsunami. Membangun bangunan tahan tsunami di zona rawan. Menanam vegetasi pantai sebagai peredam. Memasang sistem peringatan dini tsunami. Membuat jalur dan tempat evakuasi yang tinggi.